Malis-malis dalam Smart Happiness kita masih membahas tentang home. Mungkin ini juga berkaitan ya Pak Arfan ya dengan Idul Fitri yang kemarin Ya. mungkin kita gunakan sebagai momen untuk berkumpul bersama keluarga atau mungkin ini menjadi salah satu home Anda ataupun rumah Anda. Tapi memang banyak case di luar sana gitu ya. Orang yang akhirnya menghindari gitu ya rumah-rumah ataupun mungkin merasa kok kayaknya nggak ada ketenangan gitu di rumah mereka masing-masing gitu ya seperti pasangan, keluarga, dan lain sebagainya. Ini untuk membangun home itu menjadi tempat yang nyaman untuk kita berkeluh kesah, menjadi diri kita sendiri itu sebenarnya tugas siapa sih Pak? Apakah semuanya berperan aktif gitu ya untuk melakukan 3A tadi atau seperti apa sebenarnya? Ya, tentu saja semua orang harus berperan ya, karena kita tidak mungkin bertepuk sebelah tangan gitu. Oke. Tetapi mari kita selalu ngelihatnya ke dalam gitu ya. Apa yang sudah kita lakukan gitu. Jangan melihatnya, oh dia belum melakukan apa-apa gitu. Oh ini bukan salah saya. Nah, itu telunjuknya selalu nunjuk keluar gitu. Jadi mari kita arahkan telunjuk kita selalu nunjuknya ke dalam gitu. Melihat kita sudah belum mewujudkan 3A itu gitu. Ya, yang namanya attention, appreciation sama affection. Kita udah belum melakukan itu. Jangan-jangan kita juga belum gitu. Kalau kita masih suka mengeluh itu jangan-jangan belum. Misalnya, oh pasangan saya itu kurang perhatian gitu. Ya, kalau dia kurang perhatian, maka pertanyaannya apa yang bisa saya lakukan supaya dia lebih perhatian, kan begitu. Ya, karena yang namanya home itu, Audrey, cirinya tuh ada tiga. Oke. Ya, cirinya tuh ada tiga. Yang pertama, home itu ada sebuah emotional connection. Mhm. Ya, koneksi emosi di antara kita tuh harus terkonek gitu. Jadi kata kuncinya tuh adalah itu, connection atau connected. Apa itu connected? Kita merasa terhubung gitu. Ya. Yang namanya rumah itu kita merasa terhubung. Makanya orang mudik setiap lebaran kan. Mhm. Ngapain sih mudik ya kalau dipikir ya? Yes. Mudik itu kan kita sama-sama semuanya pulang kampung, pulang ke rumah kita, tapi karena waktunya bersamaan, maka itu biayanya sangat tinggi dan Betul. resikonya juga tinggi. Sampai hari ini sudah berapa orang yang meninggal kan di Ya. jalan raya kan begitu. Mhm. Karena ini jutaan orang ya, jutaan orang itu pulang kampung, bayangkan itu. Ya, jadi kenapa sih sampai segitunya gitu? Itu karena semua orang itu merindukan gitu. Semua orang itu merindukan yang namanya home. Yang menarik, yang dicari orang tuh seringkali adalah yang namanya house. Mhm. Yang dicari itu house kan, udah punya rumah belum kan gitu ya. Apalagi pasangan baru menikah kan udah punya rumah belum. Apalagi yang mau menikah kan, nanti tinggal di mana kita gitu kan. Kan begitu ya. Jadi yang dicari itu adalah house. Tapi sebetulnya setelah kita mendapatkan house, kita baru tahu bahwa yang kita rindukan dalam diri kita itu bukan house tapi home. Apa itu home? Ya itu tadi, tempat kita kembali, tempat kita merasa bisa melepaskan beban kita. Jadi di rumah itu nggak ada yang namanya pencitraan gitu, nggak ada itu. Rumah itu adalah panggung belakang kita. Mhm. Kalau rumah masih menjadi panggung depan kita, masih ada yang namanya pencitraan, kita nggak bisa menjadi diri kita apa adanya, itu bukan rumah namanya. Itu bukan rumah, jangan-jangan itu. Jadi rumah itu ya kita bisa menjadi diri kita yang asli gitu. Nggak perlu topeng, nggak perlu pencitraan, ya nggak perlu keren-kerenan misalnya gitu ya. Pokoknya inilah saya yang asli. Itu namanya, itu baru yang namanya home. Ya, jadi yang paling penting sekali lagi dalam home itu adalah emotional connection. Ada terhubung nggak? Jadi siapapun yang ada di rumah itu kita tahu feelingnya kayak apa hari ini, saat ini. Oke. Itu yang namanya connected itu kan tahu kondisi terkini gitu. Itu namanya emotional connection. Yang kedua adalah syarat dari sebuah home itu ya adalah adanya sense of comfort gitu. Ada sebuah kenyamanan, ada sebuah perasaan secure gitu ya. Kalau nggak nyaman itu bukan rumah gitu. Ya, kalau eh, saya pernah dulu ada seorang teman saya gitu yang dia suka anjing tapi suaminya nggak suka anjing gitu. Nah, akhirnya itu sampai menimbulkan perceraian gitu. Wow. Hanya Oke. gara-gara yang satu suka anjing, yang satu nggak suka anjing misalnya gitu. Kenapa? Karena si suaminya ini tidak menemukan home gitu ketika dia pulang, dia nggak suka anjing. Taunya anjingnya berkeliaran di rumah gitu. Nah, dia Mhm. kan jadi merasa Tidak nyaman ya. tidak comfort ya, tidak nyaman ya gitu, tidak secure gitu karena dia tidak suka gitu. Nah, itu akhirnya sampai menimbulkan perceraian tuh hanya gara-gara anjing gitu. Yes. Nah, yang satu tidak menemukan comfort. Jadi syarat dari home itu adalah itu, ada sense of comfort di situ. Mhm. Ya, ada sense of security di situ. Yang ketiga, ya ini yang menarik dari sebuah rumah itu Oke. adalah feel in control Hmm. Feel in gitu. control.
di rumah itu yang namanya home itu ya, yang namanya home itu orang itu membutuhkan sense of control. Saya harus bisa mengontrol gitu. Makanya yang namanya orang tua itu seringkali kurang merasa nyaman kalau tinggal di rumah anak gitu kan. Ya. Ya, kan pasti sering lah ya kalau seorang tua misalnya ya, ayah dan ibu punya anak tiga misalnya gitu ya. Mhm. Kemudian anaknya kan bilang, Bu, tinggal di rumah saya yuk gitu ya. Mungkin gantianlah kita sebulan di rumah saya gitu ya. Sebulan di rumah kakak, sebulan di rumah adik kan begitu. Yes. Tapi orang tua biasanya nggak terlalu nyaman tuh. Lebih suka tinggal di rumah Sendiri. sendiri. Kenapa? Pertanyaannya kan? Karena itu yang namanya home itu salah satu syarat eh, rumah itu disebut sebagai home adalah ada yang namanya sense of control. Mhm. Kalau di rumah sendiri, dia merasa dia mengontrol semua. Dia bisa menguasai semua gitu. Tetapi kalau dia tinggal di rumah walaupun anak gitu ya, walaupun di rumah anak, tapi dia tidak merasa itu sebagai home-nya dia. Kenapa? Karena dia tidak punya sense of control di situ. Dia hanya sebagai tamu di situ. Sekali-sekali is okay tamu, tapi kalau untuk tinggal, dia merasa ini bukan home gitu, sehingga akhirnya tidak mendapatkan ketenangan, tidak mendapatkan kenyamanan Ya. di situ gitu. Jadi itu yang sangat kita butuhkan itu sense of control. Maka kalau kita ingin menciptakan sebuah home, maka pertanyaannya adalah itu tadi nomor satu, apakah apakah kamu bisa menciptakan emotional connection di antara anggota-anggota di rumah itu. Itu satu. Mhm. Connected, tahu apa yang terkini, itu intinya ya, tahu apa yang terkini, tahu perasaan yang current gitu, yang current gitu ya. Yang kedua adalah sense of comfort, merasa nyaman, menjadi diri kita apa adanya, lepasin topeng, lepasin pencitraan, lepasin image-image yang biasa kita tampilkan di sosmed itu kita nggak pingin itu ada di rumah. Ya. Kalau masih ada, berarti itu bukan rumah. Yang ketiga adalah feel in control. Feel in control. Saya merasa saya yang megang kendali. Itu di rumah. Mhm. Jadi nggak ada orang yang bisa ngatur saya Ya. kalau di rumah. Gitu ya. Itu, Oh, tiga itu aja itu. Itu yang harus bisa terjadi. Nah, kalau tiga-tiganya sudah terjadi, maka intinya dari semuanya itu kalau digabung dalam satu kalimat adalah create sense of well-being mhm. and self-expression. Oke. Ya, menciptakan rasa kedamaian, kesejahteraan, sense of well-being, Mhm. and self-expression. Dan ekspresi diri gitu. Inilah ekspresi saya. Jadi rumah itu, home itu selalu mengekspresikan siapa kita. Siapa kita itu bisa dilihat dari rumah kita nanti. Orang yang terbuka, rumahnya, home-nya itu terbuka gitu ya. Orang yang senang seni, rumahnya seni. Orang yang nyentrik, rumahnya nyentrik gitu. Jadi karena itu merupakan self-expression. Jadi jangan ada orang yang ngatur-ngatur rumah saya gitu ya. Saya ada orang yang berhak mengatur rumah saya sendiri. Nah, itu namanya self expression. Itu bukti bahwa kita ada di dalam kontrol, dalam kendali. This is I feel in control. Nah, kira-kira begitu Audrey. Oke, ini menarik Pak Arfan karena aku mungkin mengingat beberapa case yang ada gitu ya di sekitar bahwa ketika memang home ini mungkin apa ya, home kita adalah keluarga. Kadang ada momen di mana ketika sosok salah satu keluarga pergi gitu ya atau berpulang, ini membuat home itu jadi kayak kurang erat lagi gitu ya. Kenapa ya? Hal ini bisa terjadi gitu Pak Arfan. Mungkin banyak yang merasakan seperti itu ketika mungkin sosok mama ataupun papa gitu ya. Berpulang lebih dahulu, akhirnya nggak menemukan lagi tuh home yang sebelumnya gitu, berbeda dari home yang sebelumnya. Silakan Pak Arfan. Ya, itu tergantung orangnya. Hmm. Kalau orang yang berpulang itu adalah orang yang punya peran yang sangat besar, jadi semakin besar peran, Mhm. semakin besar kontribusi seseorang dalam menciptakan home, dalam bentuk apa tadi? Cinta kasih, kepedulian, perhatian, kasih sayang. Semakin besar komponennya, semakin besar pula rasa kehilangannya, Oke. rasa kehampaan, hampa gitu. Mhm. Kita merasa hampa gitu ketika orang-orang yang seperti itu berpulang gitu. Tapi kalau yang berpulang itu kontribusinya kecil terhadap terciptanya love tadi itu, Yes. 3A itunya kecil, affection, appreciation dan attentionnya kecil, itu juga rasanya juga biasa aja. Mhm. Jadi dan itu bukan ditentukan oleh posisi ya, misalnya Ya. harus ketika bapak berpulang kemudian kesedihannya tinggi atau ketika ibu berpulang atau ketika anak berpulang. Bukan bukan posisi yang Yes. menentukan, tapi kontribusi kita terhadap kasih sayang gitu. Jadi kontribusi terhadap kasih sayang itulah yang akan menentukan kehilangan
kehampaan kalau orang tersebut pergi gitu. Jadi kalau kita maknai, oh kenapa ya sekarang kok di rumah misalnya karena orang tua sudah tidak ada gitu ya, kemudian jadi kok rasanya hampa gitu ya. Nah, kalau kita berikan makna, oh berarti gitu ya, orang ini ayah saya, misalnya ibu saya atau saudara atau siapapun yang berpulang itu adalah orang-orang yang sangat penting. Yang pentingnya itu kenapa? Karena dia penting karena dia ada di hati kita gitu. Karena kontribusi dia terhadap 3A itu sangat signifikan gitu. Gitu. Jadi kalau orang yang kontribusinya tidak signifikan kemudian dia pergi ya kita biasa aja gitu. Tapi kalau orang yang kontribusi terhadap cinta itu signifikan, itu pasti akan pengaruhnya sangat luar biasa kepada kesejahteraan kita gitu. Karena memang dia bagian dari home-nya adalah dia gitu. Bagian dari home itu adalah orang itu sendiri, itu adalah bagian dari home yang kita rindukan gitu. Itu Audrey. Oke, jadi ini balik lagi ketika mungkin peristiwa tersebut ataupun case tersebut Anda alami, ya maintain keluarga yang mungkin tersisa itu harus lebih effort lagi gitu ya Pak Arfan untuk mungkin bisa memberikan ataupun giving tadi 3A yang menjadi unsur cinta dalam rumah. Nanti kita akan sambung lagi Pak Arfan, beberapa respon juga sudah masuk. Jadi Smart Listeners jangan kemana-mana, setelah ini kita akan bacakan respon Anda dalam Smart Happiness. Tetaplah bersama kami. Kita sambung lagi Smart Listeners untuk sesi yang terakhir dalam Smart Happiness. Yang pasti topik yang menarik gitu ya, yang mengingatkan kita bahwa kita punya tugas dan tanggung jawab bersama untuk memaintain hubungan kita di rumah masing-masing. Nah, Pak Arfan, sebelum kita lanjutkan dan bacakan respon dari Smart Listeners, pastinya ada update kelas yang mungkin bisa kita bagikan untuk Smart Listeners yang punya niat belajar tentang happiness lebih dalam lagi. Silakan Ya, infonya. terima kasih banyak Audrey. Selain kelas-kelas itu, saya juga selalu menyediakan diri untuk datang ke kantor Anda. Oke. Datang ke kantor Anda untuk langsung kita diskusi. Jadi kalau Anda mengundang saya ke kantor, itu bukan nanti dengerin ceramah dari saya gitu, enggak. Kalau dengerin ceramah sih lihat YouTube saya aja kan gitu ya. Dengerin Betul. happiness aja kan cukup kan. Nah, kalau saya datang ke kantor Anda nanti kita diskusi dan saya akan men-challenge Anda dengan pertanyaan-pertanyaan gitu yang harus dipikirkan dan ketika kita berpikir itu nanti mindset kita berubah gitu. Ya, sehingga nanti mudah-mudahan kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih happy, bukan sekedar comfort ya, tapi happy, semangat, militan gitu untuk bisa mencapai target. Nah, silakan teman-teman boleh menghubungi ILM di 0812 12345 949. 0812 12345 949. Ya, sudah tentu ada investasinya, tapi itu tidak akan berarti ya, sangat worth it kalau dilihat nanti dari hasil yang akan tercipta ketika semua tim Anda happy, itu produktivitas meningkat 56%. Itu Audrey. Betul. Ada topik happiness at work juga ya. Pernah kita angkat juga di Smart Betul. Business Lunch dan juga itu memang feedbacknya luar biasa. Jadi mungkin untuk Anda yang merasa kayaknya orang-orang kantor nih perlu ditingkatkan produktivitasnya, bisa panggil Pak Arfan. Oke, Pak Arfan, kita bacakan respon yang sudah masuk ya. Beberapa yang hadir pagi hari ini dari Pontianak, cuaca berawan di Pontianak. Hati-hati ya. Kalau dari Pak Alexandaro, home itu di mana kita merindukan rumah dan saudara. Maka hari raya Idul Fitri ini kita punya kesempatan untuk saling silaturahmi gitu ya. Dengan kerabat, sahabat, dan saudara. Minal Aidin juga untuk Pak Arfan. Selamat Idul Fitri dan Ya, merayakan hari terima kemenangan. kasih Pak Alex Adaro ya. Oke, selanjutnya dari Pak Karmoses. Pagi Pak Arfan dan Mbak Audrey, minal aidin wal faizin. Kalau home itu lebih ke arah rumah keluarga ataupun tempat tinggal atau rumah ibadah, dan mana yang lebih penting dan bermanfaat untuk kedua rumah. Mungkin kita bisa tarik bahwa rumah yang kita anggap sebagai keluarga gitu ya Pak Arfan, dan juga mungkin ada rumah di mana kita bisa mengisi sisi spiritual. Nah, ini seperti Ya, apa pembedanya? Silakan Pak Arfan. terima kasih banyak ya. Jadi Pak Alex benar banget ya. Kalau bicara home itu salah satu kata kunci adalah rindu. Oke. Ya kan orang mengatakan apa? Homesick, ya kan? Yes. Kenapa orang bukan ngomongnya house sick? Ya. Kenapa bukan house, tapi home kan? Homesick. Oh. Ya, kalau kita dimanapun kita tinggal, makanya selalu ingat sama kampung halaman kan begitu. Oh. Bahkan ada lagunya itu yang tanah air ku tidak kulupakan gitu kan. Nah, itu karena rindu, itu kan lagu-lagu rindu. Jadi betul inti dari home itu adalah rindu. Jadi kalau gitu rumusnya adalah saya kasih rumus sekarang. Oke. House
House Mhm. ditambah love itu sama dengan home. Oke. House house ditambah love sama dengan home. Kalau house dikurang love itu sama dengan hell. Oke. Ya kan? Ya, Rumah tapi nggak ada cintanya itu kita. namanya hell. Orang Oke. merasa nggak betah gitu ya. Orang merasa padahal rumahnya bagus, Iya, iya. tapi merasa nggak betah, merasa selalu pingin keluar gitu, gitu ya. Bahkan nggak kepingin pulang gitu, karena tidak merasa ada home di sana. Jadi house tambah love sama dengan home, house dikurang love sama dengan Well. nah itu. Ya bahkan kalau dalam bahasa Arab itu dibilang begini, Audrey, Mhm. baiti jannati katanya. Ya. Baiti itu rumah saya, jannati itu surga saya gitu. Rumahku surgaku kan seperti itu. Oke. Home sweet home. Nah itu bahasa Inggrisnya tuh home sweet home gitu ya. Pak Karmoses tadi home rumah ya. Jadi intinya tuh rumah itu yang dimaksud dengan home itu harus asal usul kita gitu Audrey. Asal usul kita. Jadi semua orang itu pada hari Lebaran ini karena ada sebuah kerinduan pulang ke kampung halaman ya, mudik dan sebagainya. Kenapa? Karena dia merindukan asal usul. Ya. Nah, sebetulnya kita dari sini harusnya bisa menarik yang lebih dalam lagi gitu. Mhm. Asal usul kita yang sejati itu bukan di dunia ini, tapi asal usul kita yang sejati adalah kita dari Tuhan gitu. Kita kan berasal dari Tuhan dan satu ketika kita akan kembali kepada Tuhan. Itu kan sebuah keniscayaan yang tidak bisa disangkal oleh siapapun gitu. Ya, kita berasal dari Tuhan. Dulu 100 tahun yang lalu tidak ada orang yang namanya Arfan Pradiansyah di dunia ini. Benar nggak? Ya. 100 tahun lalu nggak ada Arfan Pradiansyah. 100 tahun yang akan datang juga nggak ada lagi Arfan Pradiansyah di dunia ini. Terus Arfan Pradiansyah itu kemana? Kan begitu. Kemarin itu kemana itu? 100 tahun yang lalu itu kemana? Belum ada di sini, tapi ada di sana. Ya. Bersama Tuhan. Dan nanti 100 tahun lagi pun saya sudah ada bersama Tuhan lagi. Nah, jadi kalau demikian, maka home kita yang sejati itu sebetulnya bukan dunia ini. Kalau secara spiritual. Oke. Home kita yang sejati adalah kampungnya Tuhan gitu. Hmm. Kampung yang punya itu Tuhan gitu ya. Jadi dengan demikian ketika nanti kita menghadapi kematian, mestinya kita tidak takut kalau kita berpikir dalam konsep home. Oke. Kenapa menghadapi kematian tidak takut? Karena kita kembali kepada kampung kita. Ya. Iya kan kalau kembali ke kampung halaman kan seneng kan? Betul. Mestinya begitu juga Ya. yang kita rasakan ketika satu ketika kita akan berpulang ke rahmatullah, berpulang ke rahmat Allah. Ya, kita merasa gembira, kita merasa rindu sebetulnya. Nah, itu yang harus dibuka itu mindsetnya gitu, supaya ketika kita menghadapi kematian, kita tidak merasa takut, tidak merasa cemas, susah gelisah nanti mau ditanya apa di sana kan gitu. Betul. Dan ketika kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, gitu, kita juga harus sadar bahwa orang yang kita cintai itu sedang berpulang ke rumahnya yang sejati, Mhm. sedang berpulang ke kampung halamannya yang abadi. Nah, kalau dia itu orang baik, pasti juga yang nyambut nanti banyak, Ya. pasti yang nyambut nanti banyak gitu. Dan semua orang bahkan mempersilahkan dia untuk, yuk mampir dulu ke rumah saya dan sebagainya nanti itu di kampung akhirat itu gitu. Jadi supaya kita lebih mudah untuk mengikhlaskan gitu kalau ada orang-orang terdekat kita yang mendahului kita, kita harus menyadari ya mungkin rasanya berat tadi. Kenapa? Beratnya itu kaitan dengan home tadi itu. Karena home ini sudah kehilangan satu kontributor terbesarnya. Orang-orang yang selalu memberikan perhatian, selalu memberikan kasih sayang, selalu memberikan eh, apresiasi, selalu memberikan cinta itu hilang. Ya. Sehingga kesedihannya, duka citanya akan sangat mendalam. Tapi di lain pihak, kita juga harus melihat bahwa orang ini sebetulnya sedang berbahagia. Kenapa? Dia lagi mudik, Mhm. lagi ketemu sama asal-usulnya, yaitu Saya. Tuhan yang Maha Kuasa. Itu Audrey. Jadi ujungnya nanti ke sana, ujungnya. Yes. Oke, jadi itu ya, ada mungkin kita katakan home ataupun rumah secara duniawi dan juga mungkin spiritual yang lebih besar lagi gitu ya, mungkin point of view-nya. Jadi mungkin ya hidup ini kita belajar memahami terus gitu ya Pak Arfan, Ya, hal-hal yang baru yang seperti Pak Arfan sampaikan hari ini. So mungkin untuk merangkum perbincangan kita hari ini, bagaimana Pak Arfan untuk kita bisa terus apa ya, mempunyai rumah gitu ya. Karena banyak dari kita juga yang ya tadi merasa kok kayaknya nggak adil gitu ya. Saya udah kasih banyak tapi kok orang-orang
di rumah yang saya miliki ini kayaknya nggak ada effortnya gitu ya. Jadi merasa tersakiti sendiri, Ya. merasa ya nggak mendapatkan kenyamanan gitu. Apa yang mungkin harus dibangun ataupun mindset yang dimiliki untuk kita bisa memiliki rumah? Silakan, Pak Afan. Ya, berarti kalau seperti itu tidak ada connection ya, tidak Ya, connected berarti. Ini harus dibangun. Dan memang tidak ada sesuatu yang bagus yang terjadi tanpa effort gitu. Jadi memang harus dibangun. Mari kita sosialisasikan ini, talk show kita ini perlu disosialisasikan, perlu disampaikan kemana-mana, dipromosikan gitu bahwa home itu adalah sesuatu yang kita cari. House itu konsep sukses, tapi home itu adalah konsep happiness. Dan kalau kita merasa seringkali kan kita karena kesibukan kerja, rutinitas dan sebagainya, kita kayak out of apa gitu ya, out of focus, kita kayak nggak ada apa, kayak lagi nggak napak gitu ya, ya, kayak tersesat gitu. Sama aja kan kayak kita kalau lagi buka komputer gitu ya, aha, lagi buka komputer, lagi lihat sebuah website atau kita lagi ke internet dan sebagainya, lagi explore gitu ya, terus tahu-tahu kita bingung dan sebagainya, kita harus kembalinya kemana? Kalau lagi buka sebuah website, of course home. cari home kan? Yes, Udah bingung nih, udah kemana-mana nih, cari home karena home selalu ada tempat kembali gitu. betul. Gitu. Home itu adalah tempat kembali. Itu berlaku untuk apapun, Ya, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kita harus menciptakan home. Home itu diciptakan dengan 3A tadi itu. Jangan lupa itu 3A. Attention, appreciation, affection. Ya. Dan ujung dari semuanya itu adalah cinta. Ya. Nah, saya ingin menutup talk show kita pada pagi hari dengan sebuah kalimat nih. oke. Kata kuncinya begini. It is not the size of your house that makes a home. It is the size of your heart. Oh, oke. Ya, it is not the size of your house that makes a home. Bukan ukuran Rumah. rumah kamu Ya, yang membuat itu menjadi sebuah home. Bukan ukuran rumah kamu, tapi ukuran hatimu. It is the size of your heart. yes, Itu, Audrey. ini dia small listeners. Salah satu kunci kebahagiaan yaitu punya rumah yang bisa menjadi tempat kita bersandar gitu ya, ataupun meluapkan segala kelelahan, keletihan dan menjadi obat ketika kita mungkin sakit lah istilahnya atau penyembuh seperti itu. Semoga small listeners juga terbuka mindset barunya dan kalau Anda merasa ini kayaknya penting banget untuk di-share ya, silahkan Anda bisa share link YouTube-nya di Radio Smart FM. Anda bisa langsung subscribe juga dan bagikan mungkin ke home-home Anda ya, supaya pastinya Anda bisa memaintain kualitas hubungan di rumah masing-masing. Kalau begitu terima kasih Pak Arfan, kita ketemu minggu depan. Sama-sama, Audrey. Selamat melanjutkan aktivitas, begitu juga semua listeners yang mungkin masih bersantai, libur, ingin berwisata, hati-hati di jalan, pastikan kendaraan Anda dalam kondisi aman dan berkendaralah dengan bijak. Kalau begitu kami pamit, saya Audrey Juwana. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you If want to you be be happy, happy, be happy happy now. now. Sampai jumpa.